Yang terkasih, di sekitar kita ada banyak orang yang tampak memprihatinkan dan membutuhkan. Orang miskin, orang cacat, pengemis. Ada yang sungguh perlu ditolong karena memang tidak berdaya hingga hidupnya mengkhawatirkan. Ada pula yang tak usah dibantu karena situasi memprihatinkan yang kita lihat tersebut rupanya sengaja dibuat sebagai cara meminta belas kasih. Ada yang sungguh membutuhkan dan sudah berusaha keluar dari situasi susahnya, tetapi tidak berhasil. Sayangnya ada juga yang menikmati situasi memprihatinkan, situasi dikasihani, bahkan memeliharanya sebagai cara dan sarana untuk meminta belas kasih, bahkan memperdaya orang lain dengan drama yang tragis, cerita-cerita yang dramatik. Dia bukannya mau pulih, malah memelihara situasi sulitnya ini yang tanpanya ia akan kehilangan belas kasih atau bantuan dari orang lain. Itulah kisah para pengemis profesional yang menjadikan situasi miskin orang lain sebagai cara mencari nafkah hingga menutup pintu pada belas kasih orang-orang yang sungguh membutuhkan. Hingga orang-orang yang ingin membantu pun merasa tipu tidak ya, ditipu tidak ya, benar tidak ya, benar atau tidak. Karena apa? Ada orang-orang yang mempermainkan kemiskinan orang lain dan menggunakannya untuk keuntungan sendiri. Ada orang yang sehat, kuat, bahkan masih muda, malah membuat dirinya tampil seperti orang cacat, buta, pincang, tak bisa berjalan, padahal bisa, hanya dibuat-buat sebagai cara untuk mendapatkan nafkah. Dalam liputan 6.com tanggal 13 Juli 2015 ditampilkan berita berjudul "Mencengangkan Kisah Hidup Pengemis Terkaya di Indonesia". Namanya Cakto, nama samaran tentunya. Seorang pengemis sejak usia 10 tahun di Surabaya menikmati hidup bagaikan orang kantoran yang menerima gaji bulanan tinggi karena memiliki puluhan bawahan pengemis profesional. Luar biasa. Lebih dari saudara mungkin ya, lebih dari kita. Dari hasilnya sebagai bos pengemis itu, dia sekarang bisa hidup enak, punya 2 sepeda motor, 1 mobil, dan juga 4 rumah berbeda. Luar biasa. Rumah 1 saja masih kontrak, ini sudah punya 4 rumah. Cakto memiliki 2 anak yang juga dididik menjadi pengemis profesional dan karena dia dibesarkan dari keluarga pengemis. Saudara-saudari yang terkasih, Bartimius adalah pengemis situasional karena situasi, bukan profesional, yang sungguh buta. Karena situasi kebutaannya ia mengemis agar bisa hidup. Tanpa mengemis tidak bisa hidup. Kebutaannya mungkin orang berpikir meninabobokan Bartimius untuk tetap buta yang tanpanya ia tidak pantas lagi mengemis. Maka kalau ngapain mengemis? Bisa berjalan, bisa melihat, bisa bekerja. Sepertinya Bartimius menikmati kebutaannya sebagai cara mengasihani diri supaya tidak perlu bekerja. Sepertinya Bartimius melihara kelemahannya sebagai jalan untuk memohon belas kasih orang. Selama buta, ia akan tetap mengemis dan berada di pinggir jalan, yang artinya di pinggir kehidupan, sebagai tanda petik anak bawang yang selalu dibebaskan dari tanggung jawab dan perannya di tengah umat dan masyarakat. Untung ternyata Bartimius tidak betah hidup dalam kebutaan dan diam di pinggiran tanpa peran. Hanya minta dikasihani dan dimaklumi sebagai orang cacat. Rupanya mengemis bagi Bartimius bukanlah profesi untuk mencari nafkah, tapi situasi nyata yang terpaksa agar tetap hidup
karena ada cacat melekat yang membuatnya ia tidak dapat bekerja seperti orang lain. Ia ingin keluar dari situasi butanya yang hanya dikasihani oleh orang lain. Dan ingin menjadi manusia normal yang justru bisa berbelas kasih kepada orang lain, bisa mengasihani, turut terlibat dalam karya Allah. Maka saat mendengar Yesus lewat, ada orang-orang yang berbicara, Yesus lewat. Ia berteriak ingin sembuh, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Walau dihalang-halangi oleh orang sekitarnya, ada kelompok lain yang menghalang-halangi, tetapi karena niatnya begitu kuat membara untuk bertemu Yesus, Bartimius makin keras berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus selalu mendengar jeritan orang, terutama mereka yang sungguh dikatakan dengan keyakinan iman, teriakan orang di pinggiran. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Katanya, apa yang kau kehendaki? Dengan penuh iman Bartimius berseru, Rabuni, artinya guru, sudah mengikuti Yesus dalam perjalanannya, mengakui Yesus sebagai guru. Guru, semoga aku dapat melihat. Ia ingin berperan dalam kancah kehidupan umat dan masyarakat. Ia ingin menjadi manusia normal. Jalan satu-satunya adalah melihat. Ia tidak minta apa yang kau kehendaki, minta uang. Sebagaimana biasa, tapi tidak. Ia ingin sembuh dari akarnya. Ingat ketika Petrus hendak memasuki bait Allah, ada orang mengemis, meminta. Petrus berkata, aku tidak punya perak dan emas. Ia meminta uang, tapi Petrus berkata tidak. Petrus menyembuhkan ke akarnya. Aku dalam nama Yesus berdiri dan berjalan. Maka orang itu pun pergi dan orang Bartimius minta kesembuhan dari akarnya. Bukan ingin mengatasi masalah hanya untuk sehari saja dengan belas kasih dari Yesus dalam bentuk rezeki material. Tetapi meminta kesembuhan. Jalan satu-satunya adalah melihat. Maka untuk melihat ia harus datang kepada Yesus yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan ke akar-akarnya. Setelah disembuhkan, ia tidak lagi tinggal di pinggiran. Ia segera lepaskan jubahnya yang menyebabkan ia mengemis sebagai mata pencaharian, yang menyebabkan orang berbelas kasih, identitas dan alat-alat itu dilepaskan dan ia segera mengikuti Yesus. Untuk apa? Turut mewartakan Injil. Saudara-saudari yang terkasih, kadang ada orang yang sehat, kuat, berbakat, dan mampu serta berpotensi, tetapi malah menjadi penonton dan pendengar di pinggir jalan, di pinggir kehidupan, tanpa peran yang berarti bagi kehidupan bersama. Ada juga orang yang menikmati kekurangannya, atau meninabobokan kelemahannya, hingga tidak mau berperan. Saya sakit, saya lemah, saya ini, saya itu, saya tidak bisa ini dan itu. Jangankan mengikuti Tuhan dan melayani orang lain, terlibat dalam tugas misioner, hari ini adalah Minggu Misi, menghidupi diri sendiri saja susah, manjanya setengah mati. Hidupnya dibuat tergantung pada orang lain, selalu minta dikasihani dan diberi dispensasi. Itulah kebutaan yang dipelihara. Kebutaan yang dijadikan profesi, bukan di situasi yang hendak disembuhkan. Untuk dapat berperan dalam kancah kehidupan, bisa mengembangkan diri dan melayani sesama, orang perlu sembuh dari kebutaan, orang harus sembuh dari akar yang menyebabkan ia mengalami cacat seperti Bartimius. Kalau mengalami kebutaan, mari kita berteriak datang kepada Yesus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kalau kita bisa melihat, baiklah kita menjadi orang-orang seperti yang memberitahu Bartimius ada Yesus lewat atau bersuara. Jangan menjadi orang yang menghalang-halangi
entah dengan cara apapun, hingga orang yang sungguh membutuhkan belas kasih tidak dibantu oleh orang lain atau tidak dibantu oleh siapapun agar sembuh. Mari kita bawa mereka semua yang sungguh membutuhkan bantuan kepada Tuhan, supaya mereka bisa hidup normal, keluar dari pinggiran kehidupan, dan turut berperan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang